Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih ingat beberapa waktu yang lalu Oreo mengeluarkan sebuah produk yang bisa dibilang harganya sangat mahal. Untuk 3 buah biskuit Oreo itu dihargai sampai Rp500.000. Dan yang anehnya, masyarakat berbondong-bondong untuk membelinya. Hanya karena produk tersebut diberi embel-embel Supreme dan diberi warna merah. Nah, mengapa masyarakat bisa berpikir sebegitu tidak rasionalnya terhadap produk tersebut? Eh, Akan kita bahas di video ini. Ketika kita membicarakan perilaku, maka kita sedang membicarakan ilmu psikologi. Namun, ketika kita membicarakan perilaku manusia dalam pengambilan keputusan, maka kita sedang membicarakan ilmu ekonomi perilaku atau behavioral economics. Dalam ekonomi perilaku, keputusan manusia dibagi menjadi dua, yaitu keputusan rasional, di mana keputusan tersebut berdasar pada kebutuhan dan kemampuan. Dalam teori ekonomi neoklasik, para pakar ekonomi pada zaman dahulu sepakat bahwa keputusan manusia dalam memilih sesuatu itu didasari oleh keputusan rasional. Namun semakin ke sini masyarakat semakin tidak rasional dalam memilih sesuatu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes, di mana manusia cenderung tidak irasional dalam mengambil keputusan, bahkan cenderung untuk ikut-ikutan. Misalnya ini lagi rame apa ya? Terakhir itu lagi rame sepeda. Jadi semua orang sekarang eh, pada beli sepeda. Padahal sepeda tersebut tidak digunakan, bahkan eh, sampai sampai rumah cuma dipajang aja, dipakainya sebulan sekali lah istilahnya. Jadi cuma ingin, tidak butuh. Nah, inilah yang disebut tidak rasional. Kita balik ke rasional tadi, contohnya lah. Ya, sekarang ini kan lagi study from home ya. Jadi anak-anak itu eh, diwajibkan bahkan untuk memiliki gadget seperti handphone atau laptop untuk menunjang proses belajar mengajar. Jadi handphone itu adalah suatu kebutuhan. Nah, kalau misalnya rasional, nanti orang tuanya akan memberikan handphone sebatas untuk video call aja istilahnya, untuk menunjang belajar aja, yang bisa Zoom aja lah istilahnya. Cuman kalau misalnya eh, keputusannya tidak rasional, orang tuanya itu ngebelikan handphone yang speknya 50 megapiksel misalnya. Kameranya 50 megapiksel, speknya tinggi, hanya karena gengsi mungkin, atau hanya karena termakan marketing, atau uh, atau melihat tren yang lagi naik daun sekarang misalnya. Nah, itulah contoh dari keputusan rasional dan keputusan tidak rasional. Karena masyarakat cenderung tidak rasional dalam memilih suatu keputusan ekonomis, maka hal ini menjadi celah bagi marketing untuk melakukan strategi dalam penjualannya. Ada beberapa istilahnya, ada beberapa teknik psikologis yang dapat dilakukan oleh marketing untuk memetakan strategi dalam penjualannya. Berikut ada 5 strategi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pimming. Pimming itu seperti ciri khas lah. Istilahnya konsumen itu akan cenderung memilih produk yang sudah tertanam dalam benaknya. Misalnya dia ngelihat tanda M warna kuning. Pasti konsumen tersebut sudah mikir, wah itu pasti McD. McD berarti kentang, burger, ayam gitu. Atau misalnya konsumen lagi haus pengen minum.
Yang pertama di pikirannya adalah Aqua misalnya, atau konsumen pengen beli odol misalnya. Yang pertama di pikirannya yaitu Pepsodent. Nah itu istilahnya kayak apa ya, top of mind lah. Jadi eh, nama produk itu, ciri khas produk tersebut menjadi yang teratas dalam pikiran konsumen. Namun strategi ini perlu waktu ya, jadi perlu ada iklan yang terus-menerus, yang menampilkan produk, ciri khas dan apa ya, logo yang khas kepada konsumen secara terus-menerus sehingga konsumen menjadikan produk itu teratas dalam pikirannya atau top of mind lah istilahnya. Kemudian yang kedua, manusia cenderung untuk melakukan timbal balik. Ya, dalam ilmu psikologi manusia itu kalau misalnya eh, apa dikasih A, mereka akan ngasih A lagi gitu istilahnya. Jadi manusia itu cenderung untuk melakukan balas budi lah, timbal balik istilahnya. Contoh sederhananya gini loh, kalau kita dikirimin makanan sama tetangga nih misalnya, kirimin makanan, terus besoknya kita pasti akan balikin mangkok. Nah, balikin mangkok itu biasanya kita dalam mangkok itu juga udah ada makanan lagi, jadi kita balikin, istilahnya kita kasih lagi makanan ke tetangga itu. Ya itulah contohnya. Kalau misalnya di dunia di dunia penjualan marketing itu bisa dalam bentuk tester atau cashback, souvenir, pembagian souvenir ke konsumen atau diskon. Contohnya misalnya kita dikasih tester nih, biasanya kan kita nggak enak gitu kan. Kalau kita dikasih tester tuh biasanya kita pengen, ah udahlah belilah buat ngargain gitu kan. Nah itulah uh, contohnya. Terus yang ketiga, social proof. Nah, konsumen itu juga cenderung memilih sesuatu produk itu di mana produk itu sudah diakui oleh masyarakat banyak. Jadi kalau sudah banyak yang make, itu biasanya konsumen akan lebih percaya sama produk itu. Jadi pengennya tuh beli yang itu aja gitu loh. Contoh sederhananya kalau kita nyari makan. Kalau kita nyari makan tuh biasanya kan kita nyari warung makan yang rame malah kan. Karena kita tahu kalau misalnya rame itu biasanya makanannya enak, walaupun sebenarnya nggak nggak begitu juga, kadang juga nggak enak karena selera kita juga berbeda-beda kan. Terus yang ketiga adalah kecenderungan memilih karena bias. Nah ini ada banyak nih contohnya nih. Yang pertama contohnya decoy effect atau efek umpan ya. Jadi contohnya nih kayak di kafe-kafe misalnya. Itu kan biasanya tuh ada 3 size untuk ukuran minumannya tuh. Ada yang kecil, sedang, dan besar. Yang kecil harganya 25.000, yang sedang harganya 55.000, yang besar harganya 60.000. Nah, kalau itu cuma dua, misalnya kecil dan besar aja misalnya ya, kita akan mikir, wah yang 60.000 kemahalan nih. Ya udahlah kita beli yang 25.000 aja. Kita kan cenderung cari yang murah lah istilahnya kan. Ya udahlah beli yang 25.000 aja. Cuman kalau misalnya ada pembanding ketiganya lagi yang sedang tadi, yang harga 55.000, nah kita akan mulai mikir nih, wah 55.000 dapat yang sedang. Terus nambah cuman 5.000 dapat yang besar. Kita pasti mikir untuk pilih yang besar. Jadinya kalau ada pembandingan seperti itu, harga 60.000 tuh jadi kelihatan malah lebih murah gitu istilahnya. Karena ada pembandingnya. Ini yang mengecoh konsumen untuk memilih. Kemudian yang kedua, bias karena harga. Nah, kalau kita ke supermarket kan kita sering lihat tuh ada harga 9.900 atau 999.999. Padahal kurang satu rupiah jadi sejuta gitu kan. Cuman konsumen itu dalam pikirannya, psikologinya menganggap itu lebih murah walaupun kita sadar loh. Cuman kadang kita mikir itu lebih murah daripada sejuta gitu. Nah, itu juga termasuk pikiran bawah sadar kita yang mengendalikan. Jadi itu termasuk bias juga. Terus kemudian yang ketiga, ketengan misalnya.
Kadang kita beli sampo saset gitu karena merasa lebih murah, cuma Rp1.000 gitu sampo saset dengan berat 10 mili. Padahal sampo yang besar itu dengan berat 500 mili harganya cuma 35.000, tapi kita milih yang 1.000. Padahal kalau misalnya dihitung-hitung sangat lebih murah kita beli yang besar. Cuman karena kita mikir yang 1.000 ini lebih murah, ya udah kita pilih yang 1.000 lebih murah. Nah, inilah yang istilahnya bias dalam kecenderungan memilih. Kemudian yang terakhir adalah karena emosi. Nah, ini ada beberapa emosi yang dimainkan di sini seperti emosi senang, emosi sedih, emosi takut, emosi gembira. Nah, kebanyakan produsen itu memanfaatkan emosi takut kita untuk kecenderungan memilih. Contohnya, misalnya penjual vitamin, itu biasanya begitu tuh. Biasanya pertama-tama atau suplemen, itu awal-awalnya ditakut-takutin dulu nih. Masyarakat Indonesia kebanyakan menderita penyakit A. Dan penyakit A itu sangat berbahaya, gini. Nanti terakhir mereka akan jualan tuh. Nah, solusinya adalah meminum suplemen ini gitu. Nah, masyarakat yang lihat tuh pasti akan takut. Wah, takut nih, takut kena penyakit A nih. Akhirnya mereka beli. Nah, terus juga kayak yang jual-jual properti itu juga gitu tuh. Ya, segera dibeli, tinggal sisa 1 unit. Nah, konsumen tuh akan mikir, wah, takut kehabisan nih. Ya udah buru-buru beli. Padahal harusnya mikir dulu tuh kalau mau beli beli rumah kan. Jadi karena tinggal 1 unit, akhirnya takut kehabisan, akhirnya buru-buru beli. Jadi emosi takut kita yang diserang jadi oleh produsen tersebut. Atau Senin harga naik, nah kita cepet-cepet tuh sebelum hari Senin kita beli dulu gitu. Nah, inilah beberapa ilmu psikologis yang dapat kita pelajari sebagai marketing atau sebagai konsumen juga bisa supaya kita nggak kena. Jadi ilmu ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk menjual atau untuk menyusun strategi dalam penjualan. Dan semoga saja tidak digunakan dalam hal yang negatif ya. Jadi tidak menipu lah istilahnya. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.